Pada tahun 1803 hingga 1837, pecahlah perang yang dikenal sebagai Perang Padri. Perang ini berlangsung di wilayah Sumatera Barat antara kaum Padri atau ulama melawan kolonial Belanda. Sebelum Belanda ikut campur dalam peperangan ini, kaum Padri terlebih dahulu harus menghadapi perang dengan kaum adat. Di halaman aula istana kerajaan Pagaruyung, 6 pria itu berbincang sesuai penaklukan kerajaan Pagaruyung. Kalian, wahai keluarga Sultan Arifin Muningsih, serahkan diri kalian dan tunduklah, karena kerajaan Pagaruyung ini telah aku kuasai. Tegakkan syariat Islam di bumi Minangkabau ini. Pepatah Minang senantiasa berkata, ada basandi, syarak basandi kita buo. Pagaruyung ini ditaklukkan Tuanku Pasaman demi tegaknya kitab suci Al-Quran. Wahai kaum adat, kalian harus menyerah, kalah. Semua telah kami kuasai, dari Sikilang Ayah Bangi hingga Tarata Ayah Hitam, dari Durian Takwa Rajo hingga Ayah Bagi. Mulai saat ini, kita Tuanku Pasaman yang akan kalian patuhi. Mari tuanku, kita masuk ke dalam istana. Tuanku Imam Boncol, apakah tetua kaum adat telah menyatakan tunduk? Sudah tuanku, mereka sudah menunggu kita di dalam. Para kaum adat mulai sekarang ini harus menegakkan ajaran Al-Quran. Benar Tuanku Pasaman, berakhirnya kerajaan Pagaruyung ini menandakan bahwa kaum adat harus kembali ke ajaran Islam. Sultan Arifin telah kabur ke Muaro Jambi. Anggota keluarganya masih berlindung di sini. Dan mereka menyatakan patuh kepada kita. Mari kita masuk. Di medan perang 20 tahun sejak penaklukan, rupanya kaum adat berkhianat kepada kaum Padri. Hanya manis di mulut saja, rupanya. Para kaum adat telah mengkhianati tuan-tuanku. Bagaimana bisa mereka menukar syariat Islam dengan meminta tolong Belanda untuk menangkap kita? Kaum adat itu harus kita beri pelajaran. Ya benar, mari kita perangi saja mereka. Baik tuan-tuanku, mari kita perangi mereka. Mari kita lajukan kuda untuk memerangi mereka. Tuanku, aku akan berjaga di wilayah Simawang dan Sulit Air. Aku akan pusatkan seranganku di wilayah tanah datar. Para kaum adat itu telah berani melanggar perintah Allah. Mereka masih saja berbuat kemaksiatan, minum minuman keras, berjudi dan berbuat yang syirik. Rupanya mereka merasa terganggu bila harus meninggalkan kebiasaan namanya itu. Sama pasukan, mari kita maju, bela syariat Islam di bumi Minang. Allahu Akbar! Pasukan Padri, serang! Di medan perang, 10 tahun sejak kemenangan kaum Padri atas kaum adat, kini mereka harus bersatu untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Pasukan kita terdesak siap dan mapat. Musuh kita bertambah. Belanda mulai ikut terlibat dalam pertarungan kita. Pasukan kita di dalam Singkarak dan di Batang Ambilin juga terancam mengalami kekalahan. Kita harus ubah strategi perang kita. Tuan-tuanku, ada baiknya kita ubah serangan menjadi gerilya bertahan. Benar tuanku, kita bisa pusatkan serangan dari gerilya dari tepi-tepi hutan dan gunung. Tentara Belanda semakin banyak jumlahnya. Mereka banyak merekrut pasukan di Jawa dan Eropa. Saya mendengar pasukan kaum adat berpihak kepada kita. Kita bisa menambah jumlah pasukan dan pasukan kaum adat. Syukur bila demikian Tuanku, para ulama telah sadar bahwa musuh mereka sebenarnya adalah Belanda, para penjajah itu. Para ulama memegang teguh kitabullah di bumi Minangkabau ini. Haram para penjajah itu untuk mengusik tanah kami. Tuan-tuanku,
Perjuangan kita rupanya masih panjang. Kita tidak boleh menyerah. Benar, perjuangan saat ini untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Kita sedang berjihad di fisabilillah. Tuanku, mari tarik tali kekang kuda kita. Nyawa di dunia ini adalah untuk perjuangan. Semua pasukan bersiap. Serang! Serang! Allahu Akbar! Peperangan pun terus berkobar hingga 7 tahun lamanya. Pasukan Patri dan pasukan adat berperang melawan penjajahan Belanda di bumi Minangkabau.